Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hastuti dengan stambu Q1A119076, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Aplikasi Bioteknologi Pangan yang berjudul Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Kadar Alkohol pada Singkong atau Manufacturing Oil. Langsung saja ke pengertian tape. Tape merupakan salah satu produk hasil fermentasi dari hasil kesepakatan MOI. Makanan dan minuman yang mengandung alkohol tidak boleh melebihi 1%, sehingga makanan atau minuman yang mengandung kadar alkohol melebihi 1% termasuk dalam kategori haram untuk dikonsumsi. Tape adalah produk yang dihasilkan dari proses fermentasi, di mana terjadi suatu perombakan bahan-bahan yang tidak sederhana. Zat pati yang ada dalam bahan makanan diubah menjadi bentuk sederhana, yaitu gula dengan bantuan suatu mikroorganisme yang disebut ragi atau khamir. Di mana ragi tape adalah bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan tape, baik dari singkong dan beras ketan. Lanjut, ragi tape merupakan populasi campuran yang terdiri dari spesies genus Aspergillus, Saccharomyces, Candida, Hansenula, dan bakteri Acetobacter. Genus tersebut hidup bersama-sama secara sinergis. Aspergillus menyederhanakan tepung menjadi glukosa serta memproduksi enzim glukolisme yang akan memecah pati dengan menguraikan unit-unit glukosa. Sedangkan Saccharomyces, Candida, dan Hansenula dapat menguraikan gula menjadi alkohol dan bermacam-macam zat organik lain. Sementara itu, Acetobacter dapat merombak alkohol menjadi asam. Beberapa jenis jamur juga terdapat dalam ragi tape, antara lain Chlamydium, Muscat Olidae, Muscat sp, dan Rhizopus sp. Adapun tujuan dari fermentasi tape singkong yaitu untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi terhadap kadar alkohol tape singkong atau manufacturing oil. Metode yang digunakan untuk menyusunkan dua atau lebih komponen volatil dan non-volatil dari tape adalah metode destilasi. Untuk analisis kadar etanol menggunakan metode kromatografi gas atau GC. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis varians atau ANOVA untuk menguji adanya perbedaan konsentrasi kadar persen alkohol tape singkong selama fermentasi. Baik, pembahasan mengenai fermentasi tape singkong. Proses fermentasi tape singkong harus dilakukan secara optimal. Selain memilih bahan dasar singkong yang baik, proses pembuatan tape singkong harus benar. Ragi yang digunakan pun harus bermutu tinggi, karena ragi merupakan bahan utama dalam proses pembuatan tape. Kesterilan ragi dan bahan dasar pembuatan tape singkong ketika akan digunakan sangat penting. Hal ini bertujuan agar tidak dicemari bakteri lain, karena jika dalam proses pembuatan tape singkong dicemari bakteri lain, maka proses fermentasi akan terhambat. Berdasarkan hasil analisis sampel, tape singkong dengan parameter lama fermentasi diperoleh kadar etanol tertinggi pada fermentasi selama 120 jam, yakni sebesar 11,811%. Sedangkan pada fermentasi selama 24 jam, kadar etanol sebesar 0,844%.
Hasil analisis kadar etanol tape singkong menunjukkan kenaikan seiring dengan lamanya waktu fermentasi. Lanjut, diagram alir proses fermentasi tape singkong. Seperti yang kita lihat bersama, tape berasal dari ubi kayu. Prosesnya yaitu dikupas, setelah itu dipotong. Setelah dipotong, direndam selama kurang lebih 1-2 jam. Setelah direndam, kemudian dikukus. Setelah itu didinginkan. Setelah didinginkan, diberi ragi, kemudian dimasukkan ke keranjang lalu ditutup. Kemudian diperam selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Setelah itu jadilah tape singkong. Ini adalah gambar tape singkong setelah melalui proses fermentasi. Baiklah, berdasarkan hasil pembahasan tadi, dapat saya simpulkan bahwa ada pengaruh lama fermentasi terhadap kadar etanol tape singkong. Kadar etanol tape singkong berturut-turut sebesar 0,844%, 2,182%, 4,904%, 6,334%, dan 11,811%. Lama fermentasi selama 120 jam berpengaruh sangat nyata atau P lebih kecil dari 0,01 pada kadar etanol tape singkong di antara lama fermentasi lainnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.